membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, mari kita bayangkan, mari kita pikirkan kira-kira kelas yang seperti apa yang diimpikan oleh anak-anak ya. Mari kita bayangkan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian impikan? Siapa? Dulu. Dengan dulu. Kelas yang dibikin. Terus apa lagi? Farel. Kelas yang tertib. Naura. Kelas yang bersih. Dela. Kelas yang wangi. Kalau sudah, sekarang ditempelkan di papan yang sudah saya sediakan. Mulai dari Akang dulu, silakan Akang. Kalian menuliskan apa yang kalian inginkan. Sekarang coba Pak J minta umpan balik dari kamu ya. Nanti tuliskan di dalam selembar kertas yang nanti akan Pak J bagikan. Nanti kalian cuma menjawab ya atau tidak ya. Jelas ya? Sekarang silakan ditulis umpan baliknya. Itu pertanyaan yang pertama, apakah ketika membuat keyakinan kelas kamu dilibatkan ya atau dilibatkan diikut sertakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Bulu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bulu. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Judin SPD SD CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung tahun 2024. Sebelum mulai perlu saya bacakan rangkaian acara yang akan dilaksanakan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga adalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Acara keempat adalah penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, mari kita mulai rangkaian acara yang pertama. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri Bulu ini kepada Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya ini saya ada ice breaking, dan clue-nya jangan terjebak oleh pakem soal. Ice breaking yang pertama, nanti boleh dijawab nih. Boleh dijawab satu-satu. Yang pertama, bagaimana cara membuat teh manis menjadi teh biasa? Lalu yang kedua, benda apa yang kalau dibalik menjadi rusak? Yang ketiga, ketika Anda membelakangi arah timur, maka hidung Anda menghadap ke arah titik-titik. Yang keempat, jika rumah tetangga Anda terbakar, ludes, habis, bolehkah pasangan Anda atau anak Anda ikut memadamkan apinya? Mengapa? Dan yang terakhir, jika tinggal satu rumah dengan orang tua, lalu Anda membeli sandal baru yang layak dan pas untuk memakainya, menurut Anda adalah titik-titik. Nah, pertanyaan yang pertama, ada yang mau jawab? Oh iya, Pak. Clue-nya jangan terjebak oleh pakem soal. Berarti ini artinya ice breaking ini, kalimat ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan, nah, iya, bisa dengan candaan. Ya. Siapa yang pertama? Bu Afi. Bagaimana cara membuat teh manis menjadi teh biasa? Oh iya. Ya, Cara membuat teh manis menjadi teh biasa, ya kata manisnya diganti menjadi biasa, itu menjadi teh biasa. Ternyata sama persis dengan jawaban saya. Cara membuat teh manis menjadi teh biasa, ya manisnya itu dibaca menjadi biasa, maka menjadi teh biasa. Yang kedua, Bu Pramesti mungkin. Benda apa yang kalau dibalik menjadi rusak? Benda apa yang kalau dibalik menjadi rusak itu kasur. Oh, ternyata kasur. Yang ketiga, jika Anda membelakangi arah timur, maka hidung Anda menghadap ke arah mana? Ke arah depan. Yang betul itu ke arah bawah. Kan kalau hidung ke arah depan itu ya yang lubangnya di depan. BAB satu. Yang ketiga, jika rumah tetangga Anda terbakar ludes habis, bolehkah pasangan Anda, anak Anda ikut memadamkan apinya? Boleh karena Boleh Iya. tidak ada api. Nggak boleh. Boleh? Kalau saya jawabannya ya sama. Ngapain juga membantu memadamkan api sementara kan sudah terbakar, sudah ludes, sudah habis, sudah tidak ada apa-apa. Ngapain? Yang terakhir, jika tinggal satu rumah dengan orang tua, lalu Anda membeli sandal baru yang layak dan pas untuk memakainya, menurut Anda adalah titik-titik. Kaki. Jawabannya yang layak ya kaki. Ya, sandal itu kan yang layak pakai kaki, nggak mungkin tangan pakai sandal, kepala pakai sandal. Itu ya, Bapak Ibu ya. Itu sekedar ice breaking untuk memecahkan suasana. Masih memikir ya? Ini loh, dulunya ini. Jangan terjebak dengan oleh pakem soal. Soalnya itu tidak pakem berarti. Next, Putra Mas. Nah, kesepakatan diseminasi. Kesepakatannya berdoa sebelum mulai, lalu menjadi pendengar yang baik. Raise hand jika ingin bertanya. Jika Anda berbicara, peserta lain mendengarkan. Menggunakan HP dengan bijak, maksudnya ini adalah bukan melarang, tidak boleh main HP, akan tetapi lebih ke bijaknya. Yang terakhir, mohon izin jika mau keluar. Seperti itu kesepakatan diseminasi kita kali ini. Mau ditambah lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita sepakat bahwa kesepakatannya seperti yang tertulis di sini. Next, Pak.
Nah, secara garis besar, bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Intinya begini, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mewujudkan budaya positif. Nah, cara mewujudkannya bagaimana? Cara mewujudkannya yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep intinya apa? Next. Ini konsep intinya. Ada 6 konsep inti budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima, posisi kontrol. Miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi saja. Karena apa? Karena sebenarnya murid itu tidak terkontrol oleh guru. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu adalah juga sebuah ilusi. Contohnya, ketika kita memberikan ranking di dalam rapor, itu bukan nilai positif yang kita dapatkan, tapi justru malah itu membuat anak menjadi merasa terbebani, membuat anak menjadi merasa tersisihkan. Contohnya, ketika anak mendapat ranking 1, maka dia akan terbebani. Dan ketika anak tidak mendapat ranking atau tidak masuk ranking, maka anak akan merasa tersisihkan. Itu sehingga itu adalah sebuah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Sebagai contoh, ketika anak-anak melakukan kesalahan lalu kita memanggil, langsung kita kritik, langsung kita buat anak itu merasa bersalah, justru bukan karakter yang terkuatkan, tetapi anak itu justru akan mempunyai dendam atau mempunyai rasa benci dengan apa yang dia lakukan itu. Begitu. Lalu ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang sering kita lakukan. Kita itu dewasa, anak-anak kecil itu ya kita ya harus dipaksa. Itu adalah sebuah ilusi. Oke, lanjut. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada stimulus respon 1 dan stimulus respon 2. Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang respon 1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keduanya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, maka semua perilaku memiliki tujuan, itu pasti. Lalu ketika kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di respon kedua, hanya Anda atau hanya saya yang bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon yang kedua, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus yang pertama, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak untuk ini dan gagal, maka kita akan membuat paksaan itu jika stimulus respon yang pertama. Ketika di stimulus respon yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu semacam kesepakatan. Ya. Lalu yang stimulus respon 1 yang kelima, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di respon yang kedua, model berpikirnya menang-menang. Tidak ada kata kalah. Begitu. Selanjutnya, disiplin positif adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita
makna pada kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian terhadap sesuatu. Itu, padahal disiplin itu adalah sebenarnya seperti yang atas. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Blaser, teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang naik daun. Next, Pak. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dari yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Lalu yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Lanjut. Sekarang yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal atau motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita lihat yang pertama di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini kita termotivasi untuk tidak melakukannya, akan tetapi hanya untuk menghindari suatu hukuman. Itu kita termotivasi, tapi termotivasi dari karena ada sesuatu yang nanti akan kita terima ketika tidak kita lakukan. Itu adalah motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi juga, motivasi eksternal. Akan tetapi itu motivasi karena kita berharap untuk mendapat imbalan, mendapat sesuatu, baik dari orang lain, dari institusi atau dari pihak-pihak yang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan, apa yang saya dapatkan ketika saya membuat penelitian? Oh ya, pasti dapat penghargaan. Itu motivasi eksternal. Terus yang terakhir, motivasi internal atau intrinsik, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk yang internal atau intrinsik ini, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya melakukannya, itu saya akan menjadi orang yang seperti apa? Contohnya, ketika belum ada kinerja absen, ya. Di mana-mana semuanya berangkatnya mungkin siang. Ketika berangkat yang pagi. Kalau yang sudah termotivasi secara internal, maka saya harus berangkat pagi karena itu tanggung jawab saya. Itu internal. Kalau yang eksternal, saya tak berangkat pagi daripada nanti saya diomelin sama kepala sekolah. Nah, itu karena itu yang eksternal. Punya motivasi, tapi karena takut diperlakukan seperti apa sama orang lain, itu eksternal. Kalau yang punya motivasi tetapi dia untuk menghargai dirinya sendiri, itu yang
motivasi internal. Itu lanjut. Dihukum penghargaan. Nah, ini apa ini dihukum penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Altikon 1993. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada tindakan guru. Nah, tindakan guru ini di sini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman bermacam-macam jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk piket sendirian setelah selesai pelajaran karena murid tidak piket. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ternyata jawaban yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Dan jawaban Bapak Ibu semua adalah 100 karena sudah 100. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman seperti apa? Konsekuensi seperti apa? Yang nomor 1, kalau itu adalah hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Menyakiti anak dan itu harus terjadi, itu namanya hukuman. Tetapi apabila hanya sesuatu yang harus terjadi, itu adalah konsekuensi. Contohnya tadi, ketika ada yang menumpahkan air di meja, maka dia disuruh membersihkan. Itu adalah sesuatu terjadi tanpa harus menyakiti anak. Maka itu konsekuensi. Yang kedua, membuat anak tersakiti, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Itu adalah hukuman. Kalau yang konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin ketika anak disuruh membersihkan meja yang ketumpahan air, itu anak merasa gitu. Tapi kan hanya sebentar, setelah itu selesai. Beda ketika anak maka sakit hatinya akan lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Dengan kita memberikan hukuman, maka anak itu justru bukan akan karakternya akan semakin baik, tetapi akan semakin membenci dengan yang namanya kedisiplinan. Yang konsekuensi, anak menghargai disiplin karena itu konsekuensi. Maka anak akan menghargai disiplin. Yang keempat, bersifat paksaan. Hukuman itu sifatnya kan paksaan. Contohnya, ngepel WC ya itu paksaan, eksploitasi. Yang konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Ya. Yang hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang hukuman, konsep diri yang buruk. Yang konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Pasti di situ ada
marahnya, ada rasa bersalahnya, ada merasa dipermalukan juga, merasa tidak dihargai juga iya. Sedangkan konsekuensi berbeda. Kehilangan hak, iya. Dibuat tidak nyaman, iya. Diasingkan, iya. Tetapi itu untuk sementara dan tidak membekas di hati. Meskipun membekas, tapi bekasnya itu bekas yang baik. Di dalam hati itu bekas yang baik. Oh iya, saya begini, berarti saya harus begini. Itu konsekuensi. Lanjut. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tahu mengapa? Ya, demi keamanan kepala kita. Bahwa di dalam kepala kita ada sesuatu yang sangat vital, tidak boleh terluka sedikit pun, makanya kita harus memakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa ini? Alasan apa? Kesehatan, betul Pak Usman. Kesehatan. Terima kasih Pak Usman. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan, betul sekali. Bisa. Siapa dulu Pak Usman? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau ke keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Jadi seperti ini adalah untuk menggerakkan atau memotivasi kita dari dalam, bukan berdasarkan serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, keyakinan kelas ini. Peraturan kelas, lalu dari keyakinan kelas, yang selanjutnya lingkungan positif, dan yang terakhir akan menjadi budaya positif. Lanjut. Masuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita tahu ya, kebutuhan dasar manusia itu ada banyak sekali. Akan tetapi yang paling mendasar itu hanya ada 5 ternyata. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 poin. Lanjut. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Ya Bapak Ibu, ketika ada seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Entah itu kebutuhan dasar bertahan hidup, entah itu kasih sayang, entah itu lanjut. Nah, studi kasus. Kita masuk di studi kasus. Saya bacakan. Ibu Yulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jika Anda sebagai Ibu Zulaikha, apakah Anda langsung memanggil, langsung marah-marah kepada Doni? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Akan tetapi kita panggil Doni lalu kita perlakukan Doni selayaknya manusia. Lanjut. Nah, alasan Tommy yang pertama,
Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi dari kasus tadi, si Tommy itu sering meminta bekal temannya di kelas. Jika alasan Tommy itu karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, maka Tommy itu punya alasan adalah untuk bertahan hidup atau survival. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Yang selanjutnya, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Untuk alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ketika Tommy beralasan seperti yang nomor 5, berarti Tommy itu sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Seperti itu. Lanjut. Masuk yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Bahwa 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Itulah 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol itu ternyata dibagi menjadi 2. Identitas gagal sebagai identitas gagal atau sebagai identitas berhasil. Jika kita itu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka itu masuk ke dalam identitas gagal. Akan tetapi ketika kita sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer, maka kita sebagai identitas berhasil atau identitas sukses. Lalu penghukum, yang seperti apa sih penghukum itu? Seperti ini. Menghardik tahu ya? Menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu ini ya, kamu penghukum. Lalu membuat orang merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini, seharusnya kamu ini begini. Ibu kecewa sama kamu. Kenapa kamu kok begini? Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya begini dan sebagainya. Lalu kalau menjadi teman itu seperti apa? Seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ini. Pemantau, apa peraturannya? Kamu sudah tahu ya, apa peraturannya? Bahwa untuk ini begini, harus begini. Kamu sudah tahu kan? Sudah. Ya, coba sekarang lakukan. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu adalah level tertinggi. Dan ini yang diharapkan dimiliki oleh semua bapak ibu guru, menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pengertiannya dulu. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan murid agar dapat menghasilkan solusi dengan tujuan membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan murid agar dapat menghasilkan solusi dengan tujuan
membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentu saja. Lanjut. Restitusi. Pengertian restitusi menurut Gosen. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu arti atau pengertian restitusi menurut Gosen. Lanjut. Nah, tujuan restitusi di sini tujuannya ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Intinya bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Untuk memperbaiki hubungan. Ketika ada murid yang berkasus dengan murid, di sini direstitusi, maka untuk memperbaiki hubungan si murid dengan murid yang lain. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tujuan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tujuan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, yaitu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah tujuan restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 sisi. Menstabilkan identitas, bahwa restitusi itu diawali dari menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti apa? Contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita memanggil anak untuk direstitusi, di situ kita menyampaikan kepada anak, "Cah bagus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan." Itu adalah proses menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu distabilkan dulu identitasnya. Biasanya ketika anak-anak dipanggil kita, pasti anak-anak ketakutan. Bukan ketakutannya yang kita harapkan, tapi menstabilkan identitasnya yang kita harapkan. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat-kalimat seperti yang ada di sana. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah seperti apa? Seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika anak bersalah, kita panggil, kita validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah divalidasi tindakannya, lalu yang terakhir menanyakan keyakinannya. Seperti ini contohnya. Ketika anak kita hadapkan dengan kita, lalu kita tanya macam-macam, kita restitusi. Yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ditanyakan bahwa di kelas itu sudah ada kesepakatan, sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang kita sepakati? Misalkan anak terlambat, lalu anak dipanggil, kenapa kamu terlambat? Terus ditanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas seperti apa yang kita yakini? Anak-anak akan menjawab, kedisiplinan Pak. Oh iya, betul sekali. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maka anak akan menjawab, saya pasti akan menjadi anak yang disiplin Pak. Ketika anak melanggar kedisiplinan. Seperti itu, seketika restitusi. Di sini seketika restitusi itu tujuannya
bukan untuk menyalahkan anak, akan tetapi untuk mencari solusi supaya anak tidak melakukan hal yang salah dan anak tidak merasa disalahkan, sehingga anak termotivasi secara intrinsik dari dalam untuk melakukan hal yang baik. Selanjutnya seperti itu. Ternyata sudah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu diseminasi budaya positif dari saya. Apabila ada tanggapan atau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA group, bisa langsung lewat saya. Begitu Bapak Ibu. Mas Irul, itu waktunya masih? Oh ya. Lanjut nawa. Itu bisa dipotong. Sudah ya. Nek saya menanyakan ini ya, sebentar ya. Ayo. Itu diikat dulu Mas Irul. Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama di sini ada skenario kasus anak yang akan saya tangani dengan segitiga restitusi. Di sini langsung aja skenario kasus yang kedua. Aturan sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Itu artinya dengan terlambat atau tidak? Baik, dengan sekarang kalau menurut kamu terlambat itu perbuatan yang benar atau yang salah? Ya, begini ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga dengan Pak Jin. Pak Jin sudah pernah terlambat. Ini adalah satu-satunya manusia yang pernah melakukan kesalahan. Di sini tujuan Pak Jin bukan untuk mencari siapa yang salah, akan tetapi Pak Jin mau mencari solusi bersama-sama. Bagaimana caranya agar nanti Kinan tidak terlambat lagi setelah kuliah ya. Kinan, nah sekarang coba ceritakan kenapa kamu tadi kok terlambat ke sekolah. Kamu tidur jam berapa? Wow, jam 11 malam. Lalu kalau tidur jam 11 malam itu apa yang kamu lakukan? Ya, nonton YouTube, main game, makan. Malam hari kamu makan juga. Jadi itu yang menyebabkan kamu sering terlambat ke sekolah. Ya, kamu masih ingat kesepakatan di kelas kita? Coba sebutkan apa kesepakatan di kelas kita? Tepat waktu. Apakah kamu yakin disiplin dan tepat waktu itu penting? Oke, sekarang apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi dalam sekolah dan supaya kamu bisa disiplin? Tidur tidak selalu malam, hilangi bermain HP, terus pasang alarm, lalu kapan semuanya akan dilakukan? Ada kenal? Kalau seperti itu pasti dukung apa yang menjadi komitmen kamu ya. Semoga
kami menjadi anak yang disiplin, kami menjadi anak yang selalu berbakti. Dengan ya, sekarang dengan ya, demikian Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan bersama-sama video segitiga restitusi. Mungkin diseminasi dari saya cukupkan sekian dan saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo. Bapak Ibu, satu demi satu rangkaian acara telah terlaksana. Tiba waktunya acara keempat, yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, saya selaku moderator, apabila ada kekeliruan dari awal sampai akhir, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.